maksimalkan sholatmu. Maksimalkan sholatmu. Kalau saya bisa tambah kata-katanya berjamaah. Sholat berjamaah. Pergi masjid teman-teman sekalian. Jangan sholat di rumah. Laki-laki terutama, kecuali Anda punya uzur benar-benar, baru di rumah. Hujan deras, sakit. Kalau enggak jalan ke masjid. Terlalu banyak keutamaan yang luput. Terlalu banyak. Saya ingin membaca beberapa hadis berhubungan dengan masalah sholat ini, tapi hadis-hadis pilihannya. Ya. Saya coba datangkan hadis-hadis pilihannya, mudah-mudahan ini insya Allah bisa membantu kita menambah informasi. Selain daripada Anda sudah tahu, kalau sholat berjamaah di masjid itu, Anda akan mendapatkan pahala 25 kali lipat, akan diangkat 27 derajat, itu sudah umum. Ya. Itu sudah umum. Tetapi ada beberapa hadis Nabi SAW, saya berharap mudah-mudahan ini menambah informasi baru buat Anda. Ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menambah informasi baru. Anda coba renungi di sini hadis yang pertama yang saya ingin sampaikan. Hadis diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Karena hadis ini hadis yang sahih. Disebutkan oleh Mundri dalam kitab sahih dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tatahhara ar-rajul thumma ata al-masjida yar'as shalah." Kalau orang itu bersuci di rumahnya, wudu, dan ini anjuran bersuci di rumah bukan di masjid. Masjid darurat aja. Kalau teman-teman betul-betul batal wudu baru wudu di masjid. Anjurannya wudu dari rumah. Itu paketnya. Wudu dari rumah kemudian ke masjid. Dan dia datang ke masjid memang untuk menjaga sholat. Supaya tidak luput dari dia sholat 5 waktu. Katabalahu katibahu au katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ilal masjid 10 hasanat. Maka akan dicatatkan oleh malaikat pendampingnya atau kedua malaikat pendampingnya. Bisa kedua-duanya catat atau salah satunya catat di sini dalam hadis. Setiap langkahnya 10 pahala. Dicatatkan. Wal qaidu yar'as shalah kal qanit. Dan orang yang sengaja duduk sholat tidak keluar, tidak pulang ke rumahnya karena mau tunggu sholat setelahnya, maka seperti orang yang sholat sambil berdiri. Maksudnya pahala sholat. Misalnya kayak tadi maghrib isya. Teman-teman nggak pulang ke rumah, duduk. Dan kita sekaligus mau sholat isya. Ini dicatat seperti orang terus dalam kondisi sholat. Ya. Wa yuktab minal musallin, dan akan dicatat dia termasuk orang yang mengerjakan sholat. Min hina yakhruju min baiti hatta yarji ilai. Bahkan dicatatkan dia seperti orang sholat dari pertama keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi. Berarti kalau orang cuma datang ke masjid teman-teman sekalian, misalnya dia tadi datang maghrib, sholat, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia dapat 1 pahala sholat itu. Tapi kalau ada orang keluar dari masjid, dari rumahnya dia wudhu, lalu dia ke masjid, lalu dia duduk sengaja sampai isya, maka dari pertama dia keluar dari rumahnya, dicatat dia seperti sholat maghrib itu sampai tiba isya. Jadi sholat maghrib terulang-ulang, pahalanya berlipat-lipat. Kemudian isya, waktu dia pulang pun dicatat begitu. Dan setiap langkah, pergi dan pulang dicatat 10 pahala. Dikuatkan dengan hadis yang lain dengan sanad hasan, riwayat Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man raha ila masjidil jamaah." Siapa yang ke masjid dengan tujuan sholat berjamaah, fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tamhu lahu tuktab lahu hasanah. Taktubu lahu hasanah. Maka setiap langkah dihapuskan 1 dosa dan dicatatkan 1 pahala. Zahiban wa raji'an. Dengan dia pergi dan dia pulang. Ada hadis yang lain teman-teman sekalian. Hadis ini harusnya menyentuh hati kita teman-teman sekalian ya. Kalau Anda insya Allah punya seperti biji sawi dari keimanan dalam hati saja bisa tersentuh. Karena ini menunjukkan bagaimana Allah peduli sekali dengan orang-orang yang suka ke masjid. Hadis ini hadis sahih. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "La yatawadda ahadukum fayuhsinu wudu'ahu fayusbiguhu." Tidaklah seseorang dari kalian berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya dan menyempurnakannya. Wuduk dengan tenang, semua anggota tubuhnya tersentuh dengan air wuduk dengan benar, tidak tergesa-gesa. Thumma ya'til masjidah la yuridu illa salata fihi.
Lalu dia ke masjid tidak mau kecuali sholat. Nggak ada janjian sama orang, betul-betul hanya untuk sholat. Illa tabashbashallahu ilaihi kama yatabashbasha ahlul ghaibi bi tal'atihi. Kecuali Allah ya, akan berbahagia disebabkan perbuatannya itu seperti bahagianya seseorang yang lama berpisah dengan keluarganya kemudian bertemu. Jadi Allah itu bahagia pada saat melihat seseorang di antara kita datang ke masjid, ke rumahnya, ya, dan seperti bahagianya orang yang lama kehilangan keluarganya. Begitu juga dengan hadis yang lain. Hadis ini hasan sahih, disebutkan oleh Mundri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna lil masajidi autada." Sesungguhnya masjid-masjid itu punya pasak-pasak, ya. Al malaikatu julasauhum. Para malaikat adalah teman-teman duduk mereka. Jadi walaupun Anda sendiri di masjid, ya, itu berarti bukan Anda sendiri. Sedang ada malaikat bersama Anda walaupun Anda tidak lihat. In ghabu yaftakidunahum. Kalau orang yang biasa sholat ke masjid itu satu hari nggak sempat hadir di masjid, maka para malaikat merasa kehilangan. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sakit, maka para malaikat menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Dan kalau yang tadi suka ke masjid itu punya hajat kebutuhan, maka para malaikat akan menolong untuk menyelesaikan hajat-hajat itu. Thumma qal. Kemudian kata Nabi SAW, jalisul masjidi ala thalathi khisal. Sesungguhnya orang yang setia duduk di masjid dalam 3 perkara. Akhin mustafad, dia akan mendapatkan saudara yang memberikan manfaat. Karena di masjid itu umumnya orang baik. Kecuali 1-2 orang yang niatnya tidak benar masuk masjid itu mungkin ada. Tapi orang-orang jahat tidak suka masjid. Jadi kalau kita sering ke masjid, ketemu sama jemaah masjid, berarti kita ketemu sama teman-teman yang baik. Makanya biasa ada orang punya masalah, dia bicara sama temannya di masjid, bicara sama imam, bicara sama muadzin. Mungkin saling membantu satu sama yang lain jemaahnya. Itu karena Nabi SAW, faidah pertama. Yang kedua, au kalimatin hikmah. Atau dia akan mendapatkan kata-kata bijak. Karena di masjid orang tidak akan berkata-kata buruk. Orang selalu kata-kata baik. Majelis ilmu, zikir, doa. Kan? Atau yang ketiga, au rahmatin muntadharah, atau rahmat yang sudah ditunggu oleh dia. Allah akan berikan kepada dia rahmat, dan rahmat maksudnya adalah rezeki, karunia. Kemudian yang terakhir hadis berhubungan dengan masalah masjid ini, tentu banyak sekali hadisnya, tapi kata Nabi SAW dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dan hadis ini hadis hasan diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumahnya semua orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Bagaimana Ustaz kalau saya sholat sendiri, telat, ketiduran, atau misalnya saya luput dari saya. Luput, saya misalnya lagi duduk ngobrol, lupa, sudah lewat sholat. Ke masjid, orang pas mau ke masjid sudah orang selesai sholat. Apakah tetap saya ke masjid? Jawabannya iya. Walaupun Anda sendiri tidak ada orang yang sholat berjamaah, tidak ada masalah. Ada hadis mulia kata Nabi SAW, kalau ada orang tiba waktu sholat, kemudian dia azan, ya, maka akan sholat, ya, bersamanya dari makhluk Allah yang tidak terlihat ujungnya. Itu hadis sahih. Artinya, kita bahkan tidak pernah sendirian, ditemani oleh para ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa nih, ya.